Sofian Sauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Di podcast kemarin kita banyak komen-komen, ada yang mendoakan semoga segera ketemu dengan Gus Baha. Biasanya kan kalau kita nonton di YouTube atau di sosial media, tapi ketika ketemu langsungnya tuh justru malah berbeda dengan tapi dengar-dengar sudah ketemu ya? Sudah, tidak sampai beberapa bulan kemudian, 1 bulan dan setelah itu saya berkunjung ke Rembang bersama anak-anak teman-teman ex Napiter kasus Aceh. Akhirnya kita sama-sama ucapkan. Itu direncanakan atau bagaimana? Ya sebetulnya kita sudah ada rencana juga gitu, cukup lama, tapi baru kesempatan kali ini ya kita kunjung dulu lah, karena memang teman-teman di sana juga menunggu juga gitu. Jadi hampir banyak sana itu para mantan teroris tapi yang terkait dengan pelatihan militer di Aceh itu. Betul. Saya ajak sana biar mereka ya dapat pembelajaran dan juga kadang kan kita nih kaku ya, karena ngopinya kurang jauh. Kali ini kita ajak ngopinya agak jauhan dikit gitu biar mereka mendapat wawasan. Dan ketemu langsung dengan Gus. Alhamdulillah kita qadarullah bertemu dengan beliau dan memang saat itu beliau ada di rumah gitu. Alhamdulillah rezeki kita gitu. Gus Baha juga nonton juga sih di kayaknya nonton dia beberapa abdi dalamnya itu cerita kepada saya, dia juga sedikit senang katanya. Alhamdulillah dan juga dia berdoa mudah-mudahan orang-orang seperti Sofian Sauri ini banyak gitu yang mau kembali gitu. Apalagi yang bisa diceritakan ketemu Gus Baha? Iya, saya melihat beliau ya sangat luar biasa, tamunya juga cukup banyak dan kita pun juga diterima dengan baik dan kebetulan memang teman-teman di sana juga sudah menunggu sehingga saya juga mendapatkan penerimaan yang baik, ramah gitu kan, kemudian juga langsung diterima oleh Gus Baha. Ada satu hal yang menarik dari Gus Baha ini, beliau ini selalu menghafalkan nama. Gitu. Jadi kita nggak merasa dicuekin biasa seperti tamu biasa gitu. Tapi Sofian nanti gini-gini ya, ingat Pak Sofian ya gitu-gini. Artinya dia ada sebut antara 4 sampai 5 kali nama saya disebut oleh beliau dalam ketika pengajian itu, dan itu menurut saya cukup care ya, cukup komunikatif dan beliau familiar sekali dengan kita gitu. Kan kita juga takutnya mantan teroris atau apa, takutnya dicuekin atau gimana gitu ya, ada merasa begitu takut. Tapi ternyata enggak, beliau sangat ramah, bahkan nama saya disebut beberapa kali, 4 sampai 5 kali dalam pengajian itu ketika memberikan tausiah kepada kita gitu. Ada yang dari Aceh. Iya betul. Nah, saya bawa Tengku Ahmad, ya, dia pernah divonis 1 SPK dengan saya, 1 perkara ditahan 8 tahun. Namanya Andri Marwan atau Tengku Ahmad, dan yang kedua ada namanya Tengku Mukhtar. Dia merupakan Panglima FPI Aceh. Ya, Panglima FPI Aceh, dan dia terlibat dalam ini berdua ini 1 SPK. Mereka berdua ini terlibat penembakan orang asing. Pertama Ketua Palang Merah Jerman yang berkunjung ke Aceh, mereka mengadakan program, mereka tembaki di daerah Aceh besar. Kemudian satu lagi warga asing, warga Amerika, itu Michael Ahmad namanya, seorang muslimah juga gitu. Saya bilang sampai bicara, gimana antum yakin sekali itu bule orang kafir gitu? Ternyata dia muslim. Gimana kalau muslim mati? Saya bilang begitu. Oh iya, itulah kesalahan kami gitu. Ya, mereka sudah menjalani hukuman, Tengku Mukhtar terkena 12 tahun. Dan mereka ini kedua bahkan sempat di dalam penjara tuh ketika ada bayat ISIS, mereka ikut bayat juga kepada ISIS. Ini kecewa sekali saya gitu. Pada waktu itu memang mereka menggunakan senjata yang saya kirim dari Jakarta ke Aceh gitu. Ya sudah, kita bertobat, kita mengakui semua segala kesalahan, tidak saja pelanggaran syar'i tapi juga dalam segi strategi, baik dalam segi akhlak dan sebagainya, kami sangat-sangat jauh gitu. Sehingga terus terang apa yang kami lakukan itu jauh daripada nilai-nilai Islam yang damai. Jadi pelatihan militer Aceh itu kan lintas tanjim. Betul. Lintas tanjim. Sebutlah lintas tanjim jihadis kan. Ada Pemuda Islam, ada Jamaah Islamiyah, ada Majelis Mujahidin Indonesia. Ya. Nah, FPI kan bukan tanjim jihadis. Apa ada di? Iya. Jadi ini berawal dari kita mengadakan daurah pada tahun 2008 akhir sampai awal 2009 bersama Guru Matin.
alias Joko Pitono alias Yahya Ibrahim ya, beliau merupakan buronan nomor 1, bahkan kepalanya dihargai 10 juta US dollar atau kalau pada saat itu kurs rupiah 93 hampir 100 M. Kepala dihargai, memang masih di bawah daripada saya Osama yang 25 juta US dollar, saya Aiman 20 juta US dollar, dia 10 juta US dollar. Tapi termasuk nomor 15 di antara teroris yang cukup dicari oleh pemerintah Amerika dan mempunyai red notice juga gitu untuk dicegah. Ternyata dia telah 2006-2007 disinyalir dia sudah masuk ke Indonesia dari Filipina. Nah, beliau inilah yang kemudian mengkoordinir, memimpin kami mengadakan daurah dan kami memilih salah satu mas'ul Jamaah Tauhid wal Jihad itu, yaitu Yudi Julfahri yang kemudian telah akan menjadi nama Al-Qaeda Serambi Mekah. Nah, tahun 2008 akhir itu ternyata terjadi insiden besar, diseranglah Gaza oleh Israel, sehingga FPI Aceh pada waktu itu mengadakan munasoroh, penggalangan dana untuk memobilisasi, katanya mengirimkan relawan ke sana. Dan ketika kami memang waktu itu kami ada di Aceh sedang mengadakan daurah. Singkat cerita, Yudi dengan Tengku Ahmad ini, nanti kita kasih foto juga, dia datanglah ke FPI Aceh. Artinya pura-pura mau daftar gitu, tapi dia mencoba mencari dukungan juga karena kita pada itu sudah ada ide wacana untuk membuat camp tadrib askari militer untuk cikal bakal Al-Qaeda Serambi Mekah ini. Nah, akhirnya teman-teman ini Yudi dan Tengku Ahmad ini menawarkan tempat, menawarkan pelatih. Kami punya pelatih yang hebat. Nah, ada alumni Afgan, ada alumni Filipina dan sebagainya gitu. Itu yang dimaksud itu Dul Matin, karena Dul Matin ini kan program takhasus mutafajirat, dia belajar di Afghanistan. Oh, jadi pihak yang dari Jakarta menawarkan pelatih untuk yang di FPI Aceh karena kurang gitu? Enggak, Tengku Ahmad dan Yudi Julfahri yang anak-anak Aceh ini sendiri, lokal, tapi udah punya pemahaman tentang jihad global, menawarkan kepada FPI Aceh. Oh, jadi ditawarkan gitu. Jadi saya tidak masuk nominasi untuk jadi pelatih karena memang yang di proyeksi waktu itu Dul Matin. Nah, ketika itu juga kami datang, masih 2008 juga akhir itu bersama Syekh Ali dari Tunisia, seorang syekh yang kemudian juga mengajar menjadi mudir di pesantren Ar-Rabwa di Indrapuri. Ada pondok pesantren namanya Ar-Rabwa dan dia sebagai pengajar di sana. Seorang Arab, tapi beraslikan orang Indonesia. Dan ternyata dia seangkatan dengan Syekh Osama bin Laden, satu angkatan dengan Syekh Abdul Azam. Jadi kita ketemu dengan Syekh Jihad ini di Banda Aceh itu. Nah, kemudian teman-teman ikhwan-ikhwan Aceh ini berinisiatif untuk menjalin hubungan komunikasi dan silaturahmi kepada FPI. Di sinilah benang merah hubungan antara jihadis cikal bakal Al-Qaeda ini menjalin komunikasi dengan kelompok FPI Aceh. Nah, singkat cerita, ternyata Dul Matin membatalkan, tidak mau melatih. Akhirnya malah menunjuk saya. Antum Ustaz gitu, yang nanti antum kan gini. Oh, enggak lah, antum alumni Afgan, alumni Filipina, masa nggak bisa gitu. Lah, saya nggak bisa nih. Ternyata saya terakhir bisa memahami kenapa dia nggak bisa. Karena dia ini buronan internasional, gitu. Bom Bali ternyata dia pelakunya, dia takut kalau terpublikasi, takut diketahui keberadaan dia, bahwa dia ini adalah DPO. Dan saya akhirnya bisa memahami juga. Akhirnya ya udah, saya bilang begini sama anak-anak FPI Aceh, belikan saya tiket pesawat, karena kan saya udah pulang ke Jawa pada waktu itu. Akhirnya mereka belikan pesawat, sampai kemudian akhirnya saya latih 1 minggu saya dari Aceh. Sampai rumah saya udah berangkat lagi ke Aceh untuk melatih. Jadi saya ini diminta, bukannya saya menawarkan diri. Salah, FPI Aceh bilang katanya saya menawarkan diri, tidak ada. Dan nanti kita ada saksi video-video juga bagaimana Tengku Ahmad saksinya, Yudi Julfahri dan Tengku Mukhtar, bahwa mereka lah yang sebetulnya meminta saya gitu. Sebetulnya Dul Matin memang. Jadi ngaku-ngaku Afghanistan, ngaku-ngaku alumni Filipina, sebenarnya itu Dul Matin. Tapi karena tidak siap, saya jadi badal. Dan memang saya juga nggak kalah juga kemampuan saya di dalam melatih militer gitu, bisa lah gitu. Nah, itulah sejarah singkat saya hubungan dengan FPI Aceh itu di situ. Tapi kan yang ini juga di komentar-komentar ada yang minta klarifikasi. Bagaimana misalkan dia mengatakan klarifikasi dong soal bahwa Ustadz Sofyan ini bagian dari rencana konspirasi atau misalnya dari polisi yang sebenarnya ditugaskan untuk sebenarnya istilahnya itu kan dulu juga
tuduhan dari FPI Pusat juga ini dalangnya adalah polisi. Iya kan? Iya. Teroris di Aceh itu sebenarnya bikinan. Karena yang membuat ini ada dia sebutkan juga nama antum kan di ininya. Begini, tuduhan itu saya tolak. Pertama, saya bukan bagian dari susupan dan sebagainya. Saya tolak dan saya berkali-kali menolak tuduhan tersebut. Karena saya dituduh, saya harus bersumpah. Dan saya sudah bersumpah, wallahi saya bukan intel. Bahkan boleh dikata saya ini korban. Kenapa dibilang korban? Korban daripada jahatnya doktrin brainwashing daripada pikiran-pikiran jahat ini gitu. Karena sejak saya bergabung dengan kelompok teroris ini hancur semua ekonomi saya, kemudian rusak juga hubungan kekeluargaan saya, hubungan komunikasi dengan rekan-rekan saya. Karena memang luar biasa nih pemikiran-pemikiran takfir ini gitu. Jadi saya menolak tuduhan-tuduhan tersebut, termasuk tuduhan Habib kepada saya, dan saya siap bermubalah. Dan kami pada waktu ketika tuduhan, saya juga nggak tahu. Jadi ketika itu saya ketemu dengan Aman Abdurrahman baru ditangkap, ketemu saya di dalam penjara. Karena saya juga nggak tahu apa yang ada di beredar di luar. Karena kami terputus komunikasi dan tidak tahu dunia luar seperti apa. Kami lagi ditahan, bahkan kami disiksa habis-habis, dan saya alami itu. Sampai kemudian saya dibilang oleh Ustadz Aman Abdurrahman, akhi antum mau buat bantahan tuh, fitnah antum di luar sangat besar. Emang ada apa Ustadz lo? Antum ini dianggap penyusup gini. Oh, Ustadz Aman. Ustadz bilang seperti itu. Oh gimana Ustadz gitu? Lah saya kan ditangkap Ustadz, saya disiksa juga di ini. Kalau saya penyusup kan saya nggak ditangkap gitu. Logikanya begitu. Karena banyak juga kasus-kasus terorisme yang dianggap sebagai pelaku besar, tapi mereka nggak ditangkap dan disinyalir itulah penyusup. Anda bisa menuduh silakan itu sebagai penyusup, tapi kalau saya ditahan juga, saya digebuki juga, disiksa juga gitu. Bagaimana mungkin saya juga bagian dianggap sebagai penyusup? Saya berkali-kali menolak, bahkan saya siap bermubahalah dan bahkan sudah mubahalah. Saya nggak tahu hasilnya, tapi yang jelas mubahalah saya Sofyan Sauri dengan FPI, Munarman, Habib Rizik, ketua FPI Aceh. Sepertinya juga, maaf kalau saya ngaku terlalu kepedean gitu, tapi hasilnya sudah bisa kita lihat. Nah itu terlalu langsung atau mubahalahnya langsung atau? Langsung aja udah. Oh langsung. Karena saya yang dituduh, saya bersumpah. Wallahi saya ajak keluarga saya dan sebagainya, kita hadapkan kalau memang kami intel penyusup, saya siap dilaknat, hancur dunia akhirat saya, dan saya nggak apa-apa lah mau ketabrak mobil, ketabrak truk atau sebagainya. Saya siap, saya bilang, karena memang saya bukan intel. Saya ini polisi BIMAS, ustadz, dai, lulusan pondok di NU, gabung dengan kelompok-kelompok jihad, ingin mati syahid, ingin jihad, membantu kaum muslimin. Udah tau itu aja. Saya nggak nyangka tiba-tiba kok dapat fitnahnya seperti ini, luar biasa gitu. Tapi memang di dalam Al-Quran kalau bicara jihad itu memang la yakhafuna laumata laim gitu, nggak takut dengan cercaan atau celaan manusia. Ya udah saya ikhlas. Tapi ada juga kesaksian-kesaksian ya yang antum juga ada kesaksian dari beberapa teman-teman ya soal apa? Iya, saya ditangkap bersama dengan Ikhwan-Ikhwan di penjara bareng-bareng Ikhwan, disiksa kita juga bareng-bareng. Jadi memang kita saksinya banyak. Berbeda mungkin kalau saya mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya saya nggak dicampurkan, ini buktinya saya dicampurkan dari Polda Metro, dari Polda Aceh sampai kemudian ke Makobrimob, kemudian dipindahkan ke Lapas Cipinang bersama Ikhwan-Ikhwan, keluar juga bareng-bareng dengan Ikhwan-Ikhwan. Jadi ada siapa yang memberikan kesaksian bahwa ada Ustadz Haris Amin Fala, satu SPK dengan saya, ada Tengku Mukhtar tadi, ada Tengku Ahmad, ada Jufari, ada Mukhtar Airi, beberapa asatid. Kita kasih. Terima kasih. Saya cukup bangga, saya simpan terus, saya bawa kemana-mana. Kelompok-kelompok jihadis ini pengen jadi wali yang ngambil jalur seperti sanadnya itu seperti Khalid bin Walid. Jadi milik Muhammadiyah, milik Salafi juga kan, milik yang lain-lainnya. Itu kebanyakan memang para terorisnya anti mazhab dan tidak bermazhab. Mereka ini yakin bisa mengkaji, bisa membaca teks keagamaan ini secara mandiri.